Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih di Turangga Bird Farm. Nah, kita kali ini mau ngebahas mengenai seputaran kandang. Nah, untuk kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun mungkin masih dibingungkan. Sebaiknya itu kandang ternak menggunakan alas apa? Apakah menggunakan alas yang ada pasirnya ataupun cukup perla aja? Nah, di sini kami di Turangga Bird Farm akan coba untuk berbagi share pengalaman kami ataupun memberi informasi beberapa faktor nanti, jadi kita bisa bagaimana baiknya ataupun lebih efisien mana kita akan gunakan itu. Nah, baik, simak terus videonya, jangan skip dari awal sampai akhir. Enjoy. Ya, saat ini kita akan bahas kembali nih di Turangga Bird Farm. Nah, seperti diketahui ya, untuk alas dasar kandang ternak itu memang ada beberapa. Nah, sedangkan di Turangga Bird Farm sendiri, kami memang ada beberapa kandang yang menggunakan dasar ataupun alasnya itu ada yang pasir, dan ada beberapa kandang yang terutama yang poligami ya, itu kita hanya menggunakan perla seperti itu. Yang biasa digunakan untuk alas tepuk kandang pada umumnya. Nah, pada dasarnya mau alas dari apa saja itu sama saja, karena memang ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kali ini kita akan membahas untuk yang pasir dulu ya. Untuk yang pasir memang ada keuntungan tersendiri dalam artian kita untuk membersihkannya tidak perlu terlalu sering, karena di sini kotoran akan jatuh langsung, bisa mengering seperti itu. Dan juga asinan untuk murai batu tersebut juga hanya perlu disebar aja di bawahnya seperti itu, dan burung akan merasa seperti di alamnya dengan adanya pasir buat ngasin seperti itu. Nah, cuman tapi kekurangannya juga kita pada saat untuk membersihkannya itu memang harus pada saat yang tepat ataupun butuh waktu yang tepat untuk membersihkannya, karena kita nggak bisa sewaktu-waktu kita masuk kandang kemudian langsung bersihkan, nggak, itu karena akan mengganggu kenyamanan dari burung tersebut. Kemudian kadang juga apabila ada untuk kotorannya sendiri kalau udah menumpuk, itu juga akan menyebabkan bakteri, kadang kan dia untuk ngasin sendiri seperti itu. Nah, itu makanya kita harus benar-benar perhatikan apabila udah banyak kotorannya, kita harus bisa mengantisipasinya sebelum indukan mulai bertelur kembali ataupun setelah masa panen, kita harus segera membersihkannya. Nah, sedangkan untuk yang alas tembok itu memang ada keuntungannya lebih, kita bisa membersihkannya setiap saat tanpa mengganggu kenyamanan murai tersebut. Karena kan kalau di Turangga sendiri kan kita walaupun poligami kita juga ada tutup tirainya, jadi kita sewaktu menarik alas pun secara pelan-pelan, itu pun juga tidak begitu mengganggu seperti itu. Nah, cuman tapi kalau untuk yang alas tembok kita harus menyediakan pasir sedikit juga, dan untuk yang buat asinannya kita tempatkan di tempat tersendiri seperti asinan yang dari cangkang telur itu. Nah, kalau seperti itu, jadi tinggal kembali lagi ke para peternak gimana mau menyikapinya, karena kalau di pasir sendiri juga menurut kami sangat sesuai dengan alamnya ya, jadi juga bisa mengatur ataupun membawa untuk suhunya sendiri ataupun sirkulasi udara seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi kepada peternak-peternak atau seluruh sobat-sobat kicau mania dimanapun berada. Intinya teruslah bersemangat, dalam artian masih banyak yang perlu digali. Murai itu menarik, unik. Jadi intinya adalah tetap perawatan yang konsisten sebenarnya, karena apabila burung sudah nyaman pasti akan lebih banyak produksinya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, tadi kita sudah saksikan ya videonya ya. Kita kembalikan lagi kepada sedulur-sedulur kicau mania ataupun sobat-sobat kicau mania, bagaimana pilihannya, apakah menggunakan
alas pernak ataupun alas dari pasir. Nah, gimana efisiennya kita kembalikan lagi kepada para peternak. Monggo, jangan lupa tetap like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.